Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab pembatal-pembatal wudu. Ketika disebut mana yang membatalkan wudu, sudah bahasannya luas sekali dari berbagai pandangan ulama. Ada nanti yang disepakati, ada yang diperselisihi. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihi. Tapi pas sebelum saya lanjut ini di pembahasan dalil-dalilnya di urutan hadis di kitab Subulus Salam ini, kita mulai dulu menyegarkan pendapat kita. Nah, rata-rata kita tahu hanya mungkin pegangan kita tergantung dari kitab mana kita baca, sehingga kita berpendapat sesuatu. Contoh Pak, tapi kita sepakat dulu, kita mulai bisa dibantu kira-kira yang Bapak Ibu ketahui pembatal wudu itu yang disepakati itu yang mana? Bisa dibantu Pak, pembatal wudu? Ya, buang angin. Ya, buang angin. Apalagi? Memegang kemaluan. Ini bukan sesuatu yang disepakati. Hilaf. Buang angin. Ya, tidur tidak disepakati. Apalagi bersentuhan yang bukan mahram. Jadi kalau mahram ini tidak disepakati juga. Apalagi keluarnya mazi, iya, masuk yang disepakati. Apalagi ya masuk pembatal wudu apa? Hanya itu. Oh, di pembahasan ulama itu hampir sekitar 10. Buang air besar, an-nassami. Sebenarnya itu kan buang itu satu, ya ada rumusnya, keluarnya sesuatu dari dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Nanti akan disebut mana pintu depan, mana pintu belakang, mana pintu depannya perempuan, mana pintu depannya laki-laki. Dan itu juga masih dibahas oleh ulama. Ya, yang keluar itu harus dirinci. Nah, apalagi yang batalkan wudu? Ya, makan daging unta. Ini disepakati. Makan ayam bakar disepakati tidak batal. Disepakati tidak batal. Apalagi menyentuh najis. Iya, kalau menyentuh najis, ya, batal wudu. Apalagi hilangnya akal. Ini hilangnya akal karena apa? Pinsang. Apalagi gila. Apalagi mabuk. Kalau tidur tilap tadi. Kita coba mau bahas, mungkin malam ini satu saja dari yang dibahas
Ya mungkin fenomena kita laki-laki lah banyak, tapi perempuan juga iya. Kalau hari Jumat bapak begini misalnya dengar khutbah, batal atau tidak? Ya, konsekuensinya itu banyak-banyak berwudu itu. Banyak berwudu. Kalau Salat Qiyamul Lail 1 juz, kan biasa 1 juz begini ya. Ini batal tidak? Kalau bapak dengar ceramah ini baru konsekuensinya tertidur apa batal? Ini yang kita mau bahas ini. Saya mungkin balik sedikit supaya ya, saya mau maaf sedikit ya Pak. Bisa kameranya sudah bagus? Ini satu hadis saja dulu kita bahas oleh penulis kitab Bulughul Maram, dan ini yang disyarah oleh penulis kitab Subulus Salam, Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Ya. Beliau berkata, kana ashabu Rasulullah SAW, dulu sahabat-sahabat Nabi SAW ala ahdihi, di masanya Nabi itu, di masa Rasulullah SAW. Bagaimana? Yantaziruna al-isya, menunggu salat isya. Jadi menunggu salat isya hatta tahfika ru'usuhum, itu mengangguk-angguk karena tertidur, mengangguk karena tertidur. Jadi summa yusalluna, kemudian orang yang tafik tadi ru'usuhum, yang kepalanya mengangguk-angguk karena tertidur, karena lama Nabi Pak ya. Biasa kalau Nabi SAW memiliki urusan penting, sekali ditunda itu salat isya. Sebagian dari riwayat itu Nabi menunda sampai ada yang tertidur ngorok, ada yang ya sudah merah matanya. Tapi summa yusalluna, mereka ini solat, wala yatawaddaun, saya tidak berwudu, langsung mereka solat padahal sudah tidur. Ini akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud, wa sahahu ad-Daraqutni, wa aslu fi Muslim. Di aslinya hadis ini ada di riwayat Muslim, ada juga di riwayat At-Tirmizi ini Pak, di Imam Ahmad juga ada, tapi ada di asli. Ini satu hadis. Kalau Bapak baca kitab Subulus Salam dengan pakai hadis ini saja, ya kelihatannya batal wudu atau tidak? Batal tidak? Kelihatannya secara zahir enggak. Nah ini tambah sanamin yang suka tidur. Kalau kelihatannya ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ini pertanyaannya Pak,
Nabi yang bilang atau tidak? Nabi yang bilang? Bukan. Bukan. Tahu, saya tanya, Nabi tahu ini atau tidak? Nabi tahu peristiwa ini atau tidak? Bisa Nabi tahu? Ini kondisi Nabi tahu atau tidak? Tertidurnya sahabat tidak tahu. Iya, tertidurnya sahabat bisa Nabi tidak tahu. Karena Nabi itu sholat sunnah di rumah. Nabi itu di rumahnya sholat, nanti tinggal jadi imam. Bisa Nabi tidak tahu persoalan ini. Sehingga ada sebagian ulama nanti tidak pakai secara mutlak ini hadis. Ada mengatakan, masa Nabi dibiarkan tidak menegur? Bisa jadi kan dia tidak tahu. Karena ini sahabat. Tapi kalau memang itu untuk mendidik sahabat, tidak mungkin dibiarkan tanpa ada wahyu turun untuk mendidik. Ayo nanti yang begini-begini Pak, kalau kita cuma baca begini, ya sudah sepertinya selesai. Tapi kita ini baru menerima satu informasi. Saya coba kumpul di sini jemaah sekalian. Apa ini? Jadi kurang lebih tidak kurang dari 10 hadis tentang hadis tentang masalah tidur. Hadis-hadis tentang masalah tidur tidak kurang dari 10 hadis. Nah, kalau kita mau mengambil sebuah kesimpulan hukum, itu dikumpul dulu datanya, diolah, lalu dipelajari baik-baik, dipertemukan. Kita coba lihat Pak ya. Ini masih Anas juga sama, ini kurang lebih sama tadi. Ini sebabnya Nabi tadi tunda salat ini. Bahwa Nabi itu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan. Nabi itu bicara dengan seseorang sajadi tamu. Bisa jadi urusan penting sampai Nabi belum keluar. Ya, itu di samping masjid, fi janibil masjid. Fama qama ila shalah, dan Nabi belum salat sampai itu hatta namal qaum, sampai tertidur para sahabat itu. Karena lama Nabi tidak tegakkan salat. Ya, ini hadis yang kedua. An Qatadah qala sami'tu Anas yaqul kana sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna, mereka itu tidur, summa yusallun, kemudian mereka salat. Jadi tadi hadis Anas, ini hadis Qatadah. Wala yatawaddaun, mereka tidak berwudu. Qala qultu, yang meriwayatkan hadis ini ada Qatadah, apa dia bilang? Sami'tahu min Anas, saya dengar itu dari Anas. Bari Qatadah ini meriwayatkan hadis dari sahabat Anas. Qala ai wallahi, ya demi Allah, begitu keadaannya. Ini kalau 1-2 hadis ini, tidur ini masih menguatkan, tidak membatalkan wudu. Ini sudah Muslim dan At-Tirmizi. Jadi ada di Muslim, ada di Tirmizi. Ani Ibnu Abbas, sudah masuk di hadis Ibnu Abbas. Qala bittu fi baitin khalati Maimunah. Kata Ibnu Abbas, saya sering bermalam di rumahnya tanteku, yakni Maimunah. Abdullah Ibnu Abbas itu tante dengan Maimunah bintil Kharis zaujin Nabi,
ya putri dari Haris, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam isya summa jaa ila manzilihi fa shalla 4 rakaatin summa nama summa qama. Jadi sudah tidur bangun, ya Kak, summa nama, ya summa qal nama, ya Gulaim. Itu seperti tidurnya anak-anak, sedikit-sedikit tidur. Itu Abdullah bin Abbas masih kecil, sedikit-sedikit tidur waktu sholat ini. Sudah tidur, sedikit-sedikit tidur. Nah, dulu Abdullah bin Abbas masih kecil. Tak banyak juga orang nenek-nenek masih juga begini, ya, sedikit-sedikit tidur. Au kalimatan tushbihuha summa qama fakuntu ayyasari faja'alani yamini. Ya, dan begitu tidur Nabi simpang di samping kirinya. Simpang di samping kirinya. Lagi-lagi hadis ini tidak Nabi menyuruh pergi, suruh ulang itu salatnya, tidak suruh pergi berwudu. Berarti sudah semakin kuat ini, tidak batal. Anzir qala sa'altu Safwan ani bani As-Sal anal mashi alal khuffain. Dia bicara ini hadis Safwan, hadisnya Safwan. Kalau hadisnya Safwan ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya 1, 2, 3 itu. Hadisnya Safwan itu bertanya tentang mengusap itu khuf, sepatu, Pak. Ini khuffain. Faqala kana Rasulullah SAW ya'muruna, Nabi memerintahkan kepada kami, iza kunna musafirin, kalau kami ini musafir, maka an namsah ala khifafina wala nanzi'ha salasayam. Kalau musafir 3 hari biar tidak buka sepatu. Biar tidak buka sepatu kalau musafir. Kalau berwudu itu cukup diusap di atasnya itu. Enggak dibuka. Enggak dibuka. Ya, min goiti, kecuali ini disamakan hukumnya. Pergi buang air kecil, air buang ke WC ini, ke WC, sama hukumnya ke WC. Berarti batal, Pak, ya? Kalau ke WC buang air kecil, buang air besar, batal, ya? Sama hukumnya ini. Wa baul, buang air kecil, sama hukumnya. Dan sama apa? Wa naum, dan tidur. Tidur. Jadi sama hukumnya, buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Illa min janabah, kecuali kalau janabah baru dibuka. Kalau cuma ke WC, buang air kecil, tidur, tidak. Berarti disamakan. Kalau hadis ini batal, tidur itu batal, ya. Coba yang suka tidur berhenti. Hadis ini disamakan hukumnya. Kalau buang air besar, buang air kecil, sepakat itu batal. Sama di sini tidur, disamakan, sama ini. Hukumnya sama. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wika'us sah al-ainan, itu pengikatnya, maaf ya, dubur, pengikatnya dubur. Dubur kita itu terikat, Pak, terikat oleh terbukanya 2 mata. Terbuka 2 mata itu, ya, maaf, diikat kita punya dubur kalau mata terbuka. Faman nama, maka siapa yang tidur itu terputus, terlepas gitu pengikatnya dubur. Kalau begitu, falyatawadda,
falyatawadda. Jadi siapa yang tidur, kalau bapak buka mata begini, itu dubur terikat. Tapi begitu bapak tidur, dia terbuka itu. Berarti ini batal kan? An Aisyah, ini hadis dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza nasa," apabila kalian itu tidur, ahadukum wa huwa yusalli, tidur dalam keadaan salat dalam keadaan falyarkud hatta yazbahan naum, fa inna adakum idza shalla wa huwa nais la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsa. Ini kalau tidur itu wa huwa yusalli falyarkud, ya hendaknya jangan kalian itu tertidur dalam keadaan sholat. Kenapa? Nanti kalian mencela Allah. Mau ki istighfar, mau mohon ampun, ternyata Allah yang dimohonkan ampun. Ini yang dipakai Imam Al-Bukhari tentang pendapat beliau bahwa tidur itu batal. Imam Bukhari. Lanjut. Man istahaqqan naum, kewajibannya itu tidur, kewajibannya tidur, faqad wajaba alaihil udu, maka wajib baginya berudu kalau itu tidur. Man istahaqqan naum faqad wajaba alaihil udu. Yang ke 8, wajib al-udu ala kulli naim. Ini kurang, ini tidak ada ini ya. Ya, wajib al-udu, kewajiban berudu atas setiap orang tidur. Setiap orang tidur. Setiap orang tidur. Illa, kecuali man hafaqa ra'suhu, kecuali sekedar mengangguk. Kalau tidur sekedar mengangguk dan anggukannya itu ya hifkatan au hifkatain, cuma satu kali anggukan atau dua kali anggukan. Kalau 3 lain mibabnya. Coba. Jadi kalau bapak mau tidur itu memang 2 atau 3 menit. Yang berikut 9, laisa ala man nama jalisan udu hatta yada zamba. Tidak ada kewajiban orang yang bagi tidur itu dalam keadaan duduk. Ya kalau tidur duduk bapak seperti ini duduk, tidak ada kewajibannya apa-apa kecuali sandar ini. Sandar. Kalau duduk begini ki tidak. Yang ke-10, iza namal abdu fi sujudihi bahiyallahu ta'ala bihil malaika yakul. Itu kalau kita seorang hamba itu tidur pada saat sujudnya, itu Allah banggakan di hadapan para malaikat. Tapi jangan nanti pang ini biar tidur. Apa kata Allah? Unzuru ila abdi, lihatlah hambaku itu. Ya, ruha indi, ruhnya sama saya, tapi artinya ruhnya itu keluar, maksudnya tertidur. Terus wajah sadihi fi ta'ati, tapi jasadnya tetap taat. Ini semua hadis-hadis Pak, butuh ilmu fikih. Butuh ilmu fikih. Bapak dapat ini karena tidak ada
penjelasan kitab yang mengumpulkan ini 10, enggak. Kami yang kumpulkan dari berbagai data yang dikemukakan oleh ulama. Kalau Subulus Salam selesai pembahasannya, cukup. Kalau hadis itu tadi, ya tidur saja hadis pertama, ya selesai, tidak batal. Tapi tetap beliau mengemukakan 8 pendapat ulama tentang masalah tidur setelah dirinci 2 hal. Dirinci 2 hal. Dari 10 hadis ini Bapak lihat tadi, ada 2 pokok yang ditempuh oleh ulama. Namanya sistem tarjih. Tarjih. Apa itu tarjih? Mengunggulkan satu dalil, menerima, memakai dari banding dengan dalil-dalil yang lain. Ulama yang pakai metode tarjih begini akan terbagi 2 saja. Satu, mengatakan tidur membatalkan wudu secara mutlak. Pendapat 1. Itu tarjih. Kenapa? Dia mungkin lebih cenderung menguatkan, mengokohkan, menerima dalil-dalil yang membatalkan. Dia menerima yang membatalkan, lalu sistem tarjih tidak menerima yang lain atau digugurkan. Sistem tarjih merajihkan salah satunya, mengambil lain lalu tidak mengambil yang lain. Sistem tarjih ya. Ini satu metode di kalangan para ulama. Dengan ditimbang hadis-hadis 10 ini, mana yang sahih, mana tidak sahih. Untuk mengambil sebuah hukum, Pak, dekati pendekatan ilmu hadis, khususnya ini hadis sahih, mana tidak sahih. Karena 10 ini baru informasi, baru mau diuji. Uji apakah valid datanya, dengan kata lain sahih atau tidak, sahih atau tidak, sahih atau tidak, sahih atau tidak. Dengan ada pendapat kedua, tidak batal, tidak batal, sistemnya tarjih juga. Artinya mengunggulkan dalil yang tidak membatalkan. Berhadapan ini 2 nih. Kenapa? Karena dalil-dalil ini tadi berseberangan kan, atau kontradiktif. Ada mengatakan batal, ada mengatakan tidak. Batal, tidak, batal, tidak, tidak, batal. Ini terbagi 2. Tergantung hadis mana kita dapat, hadis mana kita baca. Karena itu amalan seseorang, Pak, tergantung ilmunya. Maka majulah sistem yang ketiga. Apa yang ketiga? Sistem kompromi atau sistem al-jam'u wa taufiq. Dikumpul semuanya lalu pakai sistem kompromi. Sistem kompromi. Apa itu sistem komprominya? Dia membagi jenis-jenis tidur dengan keadaan tidurnya. Lahirlah dari 8 semua pendapat ulama tentang masalah bab ini, 2 kan sistem tarjih. Berarti 6 itu pakai sistem kompromi. Komprominya hadis mana yang dia dapat. Oh, ini bukan batal secara mutlak, bukan juga tidak batal secara mutlak, tergantung dari jenis tidurnya. Tergantung dari jenis
tidur. Kita coba lihat Pak. Pandangan ulama, kalau sudah ada datanya, kelola data. Tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak, tidak batal. Hadis 1, 2 dan 3. Siapa yang berpendapat di sini? Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id bin Jubair. Ini semua sahabat. Ini tabi'in, Makhul, Ubaidah, As-Salmani, Al-Auza'i dan selainnya. Ini tidur tidak membatalkan wudu. Dalilnya hadis Anas dengan hadis Qatadah dengan Ibnu Abbas tadi. Tidak membatalkan wudu. Ini ulama, ini yang pegang sahabat. Dalilnya tadi 1, 2, 3. Kita tidak boleh salahkan secara mutlak ini. Pendapat yang kedua, tidur batal. Pokoknya tidur mana saja, yang penting tidur. Yang penting ada kata tidur. Pokoknya tidur sedikit, tidur lama, tidur ngorok, tidur mendengkur, tidur mengangguk, tidur sandar, tidur ruku, tidur sujud, tidur terbuka duburnya atau tidak. Semua jenis tidur, lama atau sedikit. Sedikit, banyak. Sandar, tidak sandar. Ruku, sujud, berdiri, semua model tidur. Abu Hurairah, Abu Rafi, Amr bin Zubair. Ini ulama di antara ulamanya, di kibar ulama di kalangan ahli Makkah atau ini ulama besar tabi'in. Al-Hasan Al-Basri, muridnya Aisyah. Basra, Ibnu Musayyab. Ini 40 tahun tidak pernah tertinggal takbir pertamanya bersama Nabi dengan imam. Az-Zuhri, Al-Muzani, Imam Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Al-Albani. Tidak batal wudu. Hendak ketemu tadi pendapat pertama. Ini metode tarjih Pak dia pakai. Metode tarjih. Artinya mengambil sebagian yang dia anggap rajih, kuat, sesuai dengan kadar ilmunya, ambil. Ini 1 dengan 2 ini metode tarjih. Menggugurkan salah satunya, mengambil yang lain, lalu tidak mengambil yang lain. Ini tidak bisa ketemu. Nah, yang ketiga coba. Ini sudah pakai kompromi. Hadis-hadis yang dipahami tadi itu dipelajari. Tidur yang lama itu batal wudu. Jadi tidur tadi ini ada yang batal, ada tidak. Kalau lama batal, kalau tidak lama tidak batal. Apa ukurannya lama dengan tidak? Itu tadi anggukannya. Kalau mengangguk 1 tidak, mengangguk 2 tidak, lebih dari 2 batal. Jadi itu memang 1, 2, jangan memang lagi. Ini metode kompromi Imam Malik. Dan 1 riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh Az-Zuhri, Rabi'ah, Al-Auza'i. Ini semua tabi'in Pak, bukan orang tolo-tolo. Orang belajar, tapi berbeda. Tidak ada di antara mereka juga saling menyalahkan Pak, tidak ada. Tidak ada, apalagi mentakzir, menghina, tidak ada. Kita tonjol itu begitu beda, bombe. Begitu beda, tidak mau ikut pengajiannya, berbeda.
Kalau tidak mau belajar berbeda, jangan pernah belajar fikih. Jangan pernah belajar fikih. Jadi kalau tidur lama, batal. Coba kita lihat. Yang keempat, tidur batal wudunya jika dia tidur sambil bertelekan atau bersandar. Jadi kalau dia ini yang sandar, batal kalau tidur. Untung tidak tidur. Kalau dia bertelekan, dia bersandar, itu batal. Bersandar, bertelekan, itu batal. Kalau dia tidak sandar, tidak. Ya tidak. Diambil hadisnya 9 dan 10. Kalau tadi ini hadis 7 dan 8. Ini 9 dan 10. Abu Hanifah masuk di sini. Masuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal dalam memahami hadis. Tapi Imam Ahmad tadi tidak, batal. Dia hafal 1 juta hadis. Kita berapa hafalan tak? Baru berani menyalahkan orang. Kita masuk yang kelima. Masih kompromi nih Pak. Tidak membatalkan wudu kecuali tidur seperti orang rukuk dan sujud. Ya. Jadi kalau rukuk, sujud ini batal. Kenapa? Alasannya kuat dan mudah keluar angin. Ruku terbuka. Kalau tidur, kalau tidak tidur, ya tergantung. Ini diduga kuat. Kalau tidur ruku, tapi kalau tidur ruku jatuh ya. Mudah keluar angin. Pendapatnya Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi bagaimana kitab syarah hadis Sahih Muslim yang paling terbaik. Tapi beliau paham begitu. Coba yang ke-6. Tidak batal wudu kecuali posisi sujud. Kalau ini hanya sujud, tidak masuk di ruku. Kenapa? Ya nanti di hadis yang lain tadi kan pada posisi sujudnya saja tadi yang disebutkan. Terus yang ke-7, tidur pada saat sholat semua tidak membatalkan wudu. Kenapa? Allah bangga tadi. Allah bangga. Allah membanggakan. Masa orang tidur dibanggakan? Ini sedangkan di luar sholat membatalkan wudu. Hadis nomor 10. Nah, cuma ini kan kita belum uji kualitas hadis. Kalau uji kualitas hadis beda lagi. Nomor 8. Tidak membatalkan wudu jika duduknya mantap pada tempat duduknya, baik sholat maupun di luar sholat, baik lama maupun sebentar. Kalau ini pokoknya selama tidak terbuka itu, karena itu dipakai tadi hadis. Kalau tidur mata tertutup, itu dubur terbuka. Tapi kalau ditutup dengan duduk, baik sholat maupun sholat, baik lama maupun sebentar, tidak tutup. Gimana Pak? Ya. Karena kalau dia keluar angin, masa tidak narasa. Tapi masa tidak orang tidur narasa kira-kira buang angin? Bisa narasa, bisa tidak. 2 metode tarji, 6 metode kompromi. Apa kesimpulannya? Hadis di atas zahirnya saling bertentangan
1 sampai 10. Sehingga sebagian ulama menempuh metode tarjih, yakni mengambil dalil yang diunggulkan dan menggugurkan dalil yang tidak diunggulkan. Pendapat nomor 1 dan 2. Nomor 2, sebagian ulama menempuh metode kompromi, yakni mengkompromikan hadis tersebut dengan melihat kasusnya. Semua pendapat di atas kecuali nomor 1 dengan 2. 3 sampai 8. 3. Ini saya lebih cenderung ini. Pendapat yang paling rajin menurut saya adalah memakai kompromi. Sekaligus saya ikut di pendapat di para ulama seperti di kitab Subulus Salam, dia tutup itu. Ya. Adalah dengan memakai kompromi, yakni jika tidur lelap tanpa kesadaran lagi dengan segala keadaan, baik lama atau sebentar, membatalkan wudu karena kuatnya dugaan keluarnya hadas tanpa dia sadari.